Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Semua dalam keadaan sehat, biar segala ucapan syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Biar sepanjang ibadah ini, semua terhormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tak pernah habis-habisnya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi kami rasakan, kami nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dan biarlah setiap pribadi, setiap hati, setiap kehidupan datang ke dalam rumah Tuhan pagi hari ini membawa ucapan syukur dan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hati ini, hidup ini, mulut bibir kami mau persembahkan kepada Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Dan sepanjang ibadah ini biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati tahun 2025. Bersama Tuhan kita melewati semua. Musim 2025 kita sudah lewati, dan tetap kita percaya musim di depan juga kita akan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, Bersamamu Bapa, kita sudah melewati semua. ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hanya dengan perkenanan-Mu. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau
anugerahnya besar dan melimpah bagi kita semua. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara, pujian dibilang Dia yang bertindak untuk memberi pertolongan kepada kita. Dia Tuhan yang sudah menolong kita di tahun yang lalu. Kita percaya tahun ini tahun yang bukan tambah mudah untuk dilewati, bukan tahun yang tambah gampang untuk dilewati. Firman Tuhan bilang hari semakin hari akan semakin sulit, tapi kita percaya Dia yang akan bertindak. Dia yang mengawasi kehidupan kita, Dia yang memelihara kehidupan kita. Ulangan 12 bilang Dia memelihara, Dia mengawasi kita dari awal tahun hingga akhir tahun. Amin. Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, seberapa besar tantangan, seberapa besar kesulitan, percaya Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Ada satu pujian yang sungguh menguatkan kita bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Dia Tuhan Kau yang dahsyat, dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang sekali lagi. dalam Kau caramu. selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Tuhan kita dahsyat. Kau dahsyat Tuhan kita ajaib. segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau sedemikian Tuhan menjamin kehidupan kita, kita dengan iman dan yakin akan menjalani tahun ini bersama dengan pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita banyak yang percaya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan jalani tahun ini dengan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dengan iman kita berkata, ya Tuhan, kehidupan aku diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi Kita semua ini berkati, katakan. aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia. Kasih setiamu nyata bagiku,
baik atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Tuhan tidak sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Jemaat katakan, aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia yang sudah memelihara dan memberkati kehidupan kita. Di saat kita tertekan, Dia yang melepaskan kita. Di saat tidak ada pengharapan, Dia memberi kekuatan bagi kita. Amin saudara. Sebab Dia Tuhan yang mau terus berimmanuel dalam kehidupan kita. Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami datang pagi hari ini berserah kepada Tuhan.
Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkau Tuhan kekuatanku, Kau kuatkan aku bertahan. Dia Tuhan memberi pengharapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, Immanuel. Dia Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara semua bangkit bertumbuh. Dia Tuhan kekuatan kita. Dia Tuhan pengharapan kita. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi serukan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kiranya Engkau disenangkan dengan puji-pujian dan pengakuan kami. Kalau Engkau tidak ber-Immanuel, kami tidak ada sampai saat ini, Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu
dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau kuatkan kami untuk bertahan. Engkau pengharapan kami saat kami mengalami kesesakan. Kalau tidak Engkau tolong, kami tidak ada sampai hari ini. Kalau Engkau tidak sembuhkan kami, di hari-hari yang lalu kami tidak ada di bait-Mu saat hari ini. Dan kalau tidak kesukaan daripada Tuhan, kami jatuh Tuhan. Dan kalau tidak tangan-Mu yang menopang kami tidak ada sampai saat ini. Kami mau mengucap syukur buat penyertaan-Mu di hari-hari kami yang lalu. Dan kami percaya dan kami imani Engkau akan berimanuel sepanjang tahun 2026 dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami untuk kami bertahan. Biar kaki kami tetap tegak berdiri, memandang salib-Mu, menantikan janji Allah digenapi dalam setiap kehidupan kami. Setiap kami mengalami problem yang berbeda. Mungkin kami mengalami sakit penyakit. Mungkin kami mengalami masalah ekonomi, masalah rumah tangga, bersama dengan anak, mantu, cucu kami, atau pekerjaan usaha kami. Tapi satu hal kami tahu, Engkau akan berimanuel dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang besar, kami mempunyai Allah yang dahsyat. Engkau yang sudah mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib tidak sia-sia bagi kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat kami mau mendengar firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, urapi dengan kuasa Allah dari tempat maha tinggi. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, diurapi oleh Engkau saja. Dan kami sidang jemaat-Mu, seberapapun kemampuan kami bisa mendengar firman-Mu, kami percaya ada Roh yang kudus yang akan memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kami mampu melangkah, kami mampu melakukan yang terbaik di tahun 2026 ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan menjadi pemenang saat yang Engkau ada untuk bersama-sama dengan kami, mengakhiri kehidupan kami. Engkau berimanuel bersama kami. Terima kasih banyak Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami, seluruh kehidupan kami, untuk kami duduk diam menyambut firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menyiapkan hati, roh, dan jiwa pemikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terpuji bagi nama Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, dari tempat ini saya boleh menyapa selamat pagi dan selamat kita beribadah. Terimalah salam persekutuan dalam Tuhan, salam sejahtera. Oh puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah boleh melingkupi hati dan kehidupan kita. Sesaat kita akan dengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, setiap kali kebenaran firman Allah seringkali bertolak belakang dengan keinginan daging kita. Oleh sebab itu kami terus berdoa, Tuhan tolong agar penyampaian firman Allah, agar firman Allah boleh landing dengan baik di hati saudara. Setelah kita memuji nama Tuhan ya, oleh sebab itu kita mau ibadah yang full ya, full ibadah. Dari awal pujian itu gunanya kita memuji Tuhan, lepas hati itu, buka hati itu, ya, memuji nama Tuhan. Kalau kita lihat TV, terus kita punya favorit, ya, kita punya kesebelasan, masuk gol. Tapi kalau ibadah, mari kesenangan kita lihat masuk gol, menang, kita lompat dari tempat duduk, kita sorak-sorak, itu ya. Kalau kita ibadah juga lebih dari itu ya, lepas hati, puji Tuhan, buka Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah pujian umatnya ya, buka hati. Sehingga ketika firman Allah landing dengan baik, kita terima Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan, mari
kita masih ada di awal-awal tahun 2026 ini, kita terus membenah diri, ya, kamu evaluasi terus, kita belajar dari sejarah, ya, jangan lupakan sejarah, bangsa yang sangat fatal sekali, kita terus mengulang-ulang kesalahan dan kekeliruan kita. Mari kita belajar masih di awal-awal tahun ini, kita perhatikan baik-baik, kita rindu ada terjadi suatu kebangunan rohani, ya, suatu peningkatan menghadapi keadaan hari-hari ini, ya, menghadapi keadaan hari-hari ini. Pujian tadi, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kalau Tuhan tidak berimmanuel, apa jadinya, ya? Kalau bangsa tidak ditaruh benih pemeliharaan Tuhan, benih kebenaran, apa mau jadinya kehidupan kita? Kita bersyukur masih ada orang-orang yang Tuhan taruh di gerejanya, di umatnya. Tuhan masih taruh orang-orang yang rohani, sehingga Tuhan masih berimmanuel di dalam gerejanya. Ini yang kita mau pertahankan, ini yang kita mau tingkatkan, ya. Kita jaga, jangan sampai beralih, ya. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sebenarnya kita akan nikmati, jangan sampai beralih ke pribadi yang lain. Tuhan, berimmanuel dalam rumah tanggaku, dalam keluargaku, sehingga ku terpelihara menikmati. Ini merupakan satu kerinduan kita dalam gerejanya. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam satu raja-raja yang mungkin kita sering sudah membaca, tetapi kita kalau firman Allah diulangi ada sesuatu yang Tuhan rindukan di dalam gerejanya. Kita membaca satu raja-raja pada pasalnya yang ke-17, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita dengarkan pembacaan ini. Ya. 1 Raja-Raja 17. Iya. Elia di tepi sungai Kerit. Iya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbi dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, ya, kita membaca satu perikop ini, bagaimana Tuhan memelihara akan Elia. Mungkin kita Elia ada juga Elisa, ya, Elisa. Nabi yang Tuhan pakai setelah Nabi Elia. Bicara tentang Nabi Elisa adalah memulaikan suatu kegerakan baru, ya. Ada satu kegerakan dimulai dari Nabi Elia. Nabi Elia begitu rindu, ya, umatnya terbangun kembali, ya, terbangun kembali. Sebab Elia pernah mengatakan, coba kita membaca di dalam pasalnya ke-18 ayatnya yang ke-21, ya. Di sebelahnya kita coba membaca. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Iya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Ya. berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ya. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia.
tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Iya, kita membaca Nabi Elia ini rindu. Ya, rindu, jangan abu-abu ikut Tuhan, jangan abu-abu. Jangan timpang ikut Tuhan ya. Hati seorang hamba Tuhan rindu. Ya, rindu jemaat Tuhan, jangan timpang ibadahnya. Sebab Alkitab mengatakan kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ya, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ada di kitab Ulangan menuliskan kalau engkau mempersembahkan kepada Tuhan, jangan yang buta, jangan yang timpang, jangan yang penyakitan. Kalau kamu kepada rajamu, kepada pimpinanmu, kasih sesuatu yang jelek, apakah dia berkenan atau tidak ya. Jadi Tuhan mau kehidupan kita membawa hidup ini menyenangkan akan hati Tuhan. Nabi Elia menegur umat Tuhan, berapa lama lagi kamu berjalan timpang? Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya, rupanya hari-hari ini kita boleh melihat sama dengan apa yang dituliskan Yohanes ya, kepada penulisan di dalam kitab Wahyu. Tuhan kasih. Tuhan kok sungguh-sungguh kepada jemaat ya. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, sudah waktunya hari-hari ini. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau enggak usah ya. Sebab Tuhan sudah mulai mengadakan perbedaan. Tuhan mau menyatakan keimanuelannya. Aku mau menyertai. Nah, kembali lagi pada kitab Satu Raja-Raja ini ya. Orang hamba Tuhan rindu, mari bangun, mari bangkit, mari sungguh-sungguh. Ini ditegur mulai dari pimpinan. Tadi pasalnya ke-18 kepada rakyat. Sama, Tuhan mau pimpinan-pimpinan keluarga, pimpinan-pimpinan yang Tuhan izinkan rohani. Sampai kepada rakyatnya, sampai kepada anggota, sampai kepada umat Tuhan. Kita kembali lagi, 1 Raja-Raja 17 ini, Elia berkata kepada Ahab, sebagai pemimpin umat Tuhan dari atas. Dia ketemu sama Ahab. Karena Ahab itu enggak benar di hadapan Tuhan. Sebagai raja seharusnya memimpin umat Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Iya. Elia katakan kepada Ahab ini terjadi kekeringan, tidak ada hujan turun. Kita mau baca di sebelahnya ya. Bagaimana Ahab ini sampai terjadi keadaan kekeringan, tidak turun hujan. Kita membaca di sebelahnya ya. Kita membaca pada ayatnya yang ke-30. Ya. 1 Raja-Raja pada pasalnya ke-16 di sampingnya kita mau lihat dulu ya. Ini 1 Raja-Raja 16 ayat ke-30. iya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Sehingga tidak turun hujan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Tadi kan kita sudah baca, Ahab demikian Tuhan yang hidup yang kulayani. Tidak akan ada embun dan hujan tahun ini. Ya kita jaga. Kenapa? Karena Ahab sebagai pemimpin ada hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kita ulangi kembali ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Iya. Kita boleh melihat ada pemimpin Ahab yang Tuhan angkat, Tuhan kasih jabatan, Tuhan promosikan dia sebagai raja, tetapi ada hal yang gak benar. Di sini kita jaga. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jabatan, Tuhan kasih berkat, Tuhan masih kasih nafas. Bukan menyenangkan, bukan memuliakan Tuhan. Malah kejahatannya lebih dari. Bukan seperti jemaat Ismir. Dan perhatikan, oh kamu
perbuatanmu lebih dari yang lain. Hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan akan hati Tuhan. Tetapi kita boleh melihat Ahab lebih dari yang lain karena kejahatannya. Coba kita baca terus, ya. Ayat 31. Ya, Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam ya. bin Nebat, maka ia mengambil pula Yezabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Apa belum cukup? Ahab. Iya. Ini kita boleh melihat. Tuhan mau berhenti. Hentikan yang tidak benar. Tuhan mau serius. Ya. Apa belum cukup? Kamu enggak sungguh-sungguh. Apa belum cukup kamu enggak serius ibadah? Apa belum cukup kamu enggak sungguh-sungguh ini ya? Kita boleh melihat dalam pelayanannya Elia. Ayo bangun. Kerinduan seorang hamba Tuhan. Berhenti. Berhenti yang tidak setia. Apa belum cukup? Tidak sungguh-sungguh tahun-tahun yang lalu. Sehingga mungkin ada terjadi hal-hal di dalam kehidupan. Jadi pembelajaran, kita evaluasi masih di minggu-minggu pertama tahun 2026 ini. Mari kita mau perbaiki. Kita mau perbaiki. Jangan ada hal-hal yang mendukakan akan hati Tuhan. Kita mau belajar. Elia katakan tadi, ya. Dan kita boleh melihat, ketika kita serius ikut Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan sanggup peliharakan. Tadi kan Elia, tekad sungguh-sungguh, Tuhan peliharakan. Berani, ambil beda. Tadi kita membaca pada pasalnya ke-18, umat Allah sudah banyak timpang, tidak serius ikut Tuhan. Elia berani. Mungkin kita katakan, ya kan Nabi. Ya kan Nabi. Yakobus mengatakan, Elia sama seperti kita. Ya, Elia sama seperti kita. Tuhan mau kita juga demikian. Berani tampil beda. Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita. Elia berani beda. Sehingga tadi kita membaca, Elia, Tuhan katakan, kemudian datang firman Tuhan kepadanya, pergilah berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai. Tuhan mau pelihara. Izinkan terjadi sesuatu, tetapi di sisi lain, orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan akan peliharakan. Kita akan nikmati pemeliharaan di tengah-tengah keadaan hari-hari ini. Di tengah-tengah kejahatan hari-hari ini. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Di tengah-tengah teriknya, panasnya keadaan hari-hari ini. Mari, nikmati pemeliharaan Tuhan. Nikmati pemeliharaan Tuhan. Kita membaca tadi, Tuhan peliharakan Elia. Dia perintahkan apa? Burung gagak. Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan. Suruh burung gagak. Burung yang seringkali tidak ada orang pelihara. Jelek, hitam, burung gagak. Tuhan bisa pakai yang di luar pemikiran. Allah sanggup berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tadi kita membaca ya, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana ya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Jangan ragu untuk mengambil sikap sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang dikatakan Elia. Jangan timpang ikut Tuhan. Jangan ragu ikut Tuhan hari-hari ini. Untuk kita boleh menikmati bagaimana Tuhan dapat memerintah. Burung gagak pun Tuhan sanggup untuk memerintah. Kasih makan itu Elia. Ada
Tadi ada roti, ada daging, hamburger. Burger. Tuhan sanggup pelihara. Sungai dan tiap pagi dan petang Tuhan peliharakan Elia. Sanggup pelihara. Ya, kita rindu. Sebab Rasul Paulus juga mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Kita mengenal pemeliharaan. Kita mau umat sungguh-sungguh hari itu. Supaya kita alami pemeliharaan Tuhan. Hari ini. Serius ikut Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan timpang ikut Tuhan. Sudah waktunya. Ya. Sudah waktunya. Pada jemaat Efesus juga kan dia katakan. Kok panas-panas. Kok dingin-dingin. Kamu sungguh-sungguh hari-hari ini. Para pelayan dan tertuju pada kami juga sebagai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kita akan alami pemeliharaan. Ya. Hati-hati dia. Hati-hati. Ahab dipakai Tuhan untuk jadi raja. Tetapi tidak menghargai. Tidak menghargai. Dan kita boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata. Ahab nggak mau serius, Tuhan akan pakai yang lain. Tuhan buka kesempatan kepada bangsa lain. Kita membaca di sini bagaimana Ahab tidak sungguh-sungguh, Elia dipelihara, dan kita membaca lanjut. Bagaimana Tuhan memakai dan membuka kesempatan kepada janda Sarfat. Ya, di sini kita membaca tadi. Ya, sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut pada ayatnya yang ke-7. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7. Ya. Elia dan janda di Sarfat. Ya. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya, terus? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Safrat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, Tuhan sanggup pelihara. Ya, sekarang berganti. Tuhan tidak menonton dalam pembelian, tidak terus. Kamu diam aja ya di sungai itu, diam terus enggak. Tuhan punya rencana. Jangan kita batasi, jangan kita kuasa Tuhan. Tuhan sanggup untuk memakai dan Tuhan sanggup untuk membawa kita dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Elia sekarang berangkat. Iya, berangkat. Tuhan mau ganti suasana. Ya, Tuhan bisa. Tuhan bisa. Tadi Tuhan katakan, aku perintahkan burung gagak pelihara. Nah, sekarang Tuhan suruh Elia sekarang berangkat ke tempat lain kepada seorang janda Sarfat. Oh, puji Tuhan ya. Di sini kita akan belajar satu pelajaran yang besar. Tuhan mau menyatakan pemeliharaan. Kalau Ahab tidak sungguh-sungguh, Tuhan kunci. Tuhan buka kesempatan kepada seorang janda, bangsa kafir. Hati-hati, kalau jemaat Tuhan, ya oleh anugerah Tuhan, Tuhan sudah tetapkan kita, Tuhan telah panggil kita, hati-hati. Kita mau jaga anugerah, kemurahan. Ahab lewat. Dan Tuhan buka kesempatan kepada bangsa kafir, yaitu janda Sarfat. Kita boleh melihat, buka kesempatan. Dan itulah kita sebagai bangsa kafir, orang Israel sering keras hati untuk belum sepenuhnya terima
pribadi Yesus. Dan dia buka kesempatan kepada kita. Mari, sekarang kita ini gereja Tuhan yang dari bangsa kafir, Tuhan buka kesempatan. Tuhan perdengarkan firman-Nya kepada kita. Tadi, aku telah perintahkan kepada janda untuk memelihara. Sekarang kita dapat firman. Kita menerima anugerah dari Tuhan. Sekarang kita akan membaca tadi, maka kita coba membaca ulang pada ayat yang ke-7 ya, dan 8. Tetapi sesudah berkata beberapa waktu, Ya. sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya. Terus Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. iya, puji Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan burung gagak tunduk, nah sekarang kepada janda dia katakan, pergi seorang janda, aku telah perintahkan. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perhatikan, kalau Tuhan memberikan firman, perintah kepada kita, jangan keraskan hati, berhenti keraskan hati. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, ada maksud yang besar. Suatu kemurahan kalau firman itu datang kepada kita. Kita seringkali berontak, seringkali gak mau perhatikan, seringkali mengabaikan. Kalau firman Tuhan itu datang dalam hidup kita, ada perkara yang besar yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang persiapkan. Dan satu anugerah, kalau firman Allah diperdengarkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan lihat, ada kemampuan. Ya, ada kemampuan. Oleh sebab itu, kita belajar dalam tahun ini. Sangat menentukan telinga kita ini. Sikap kita mendengarkan kebenaran firman. Tadi kita membaca, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memeliharakan. Tuhan bisa. Burung gagak Tuhan bisa sanggup untuk memakai. Seorang janda Tuhan bisa pakai untuk memelihara. Akan Nabi Eli. Tuhan bisa pakai. Kalau kita dipakai Tuhan, hargai. Kalau kita dipakai Tuhan, Tuhan terima kasih. Kita mau pegang, ya. Kita mau pegang apa yang Tuhan percayakan. Tuhan lihat, ada kemampuan dan satu anugerah di dalam kehidupan. Sekecil apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, yang Tuhan taruh di pundak kita, pelihara dan minta kemampuan. Jangan apa? Nggak bisa, nggak mampu. Iya, kita mau belajar. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan gerakkan, Tuhan mau pakai kita. Kalau dalam tahun 25 kita masih pasif, kita masih nganggur, tidak ambil bagian apa-apa, padahal Tuhan berfirman. Saya terlalu yakin, Tuhan panggil kita bukan nganggur. Tuhan panggil kita masuk ke bendangnya, masuk ke kebun anggurnya. Ada rencana Tuhan. Jangan keraskan hati ini. Untuk Tuhan memakai saya dan saudara, minta Tuhan, apa yang saya mau kerjakan pada tahun 2026. Jujur sama Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan memakai kita. Di dalamnya ada satu pemeliharanya. Dan Tuhan akan membawa kita pada pengalaman rohani. Kristen tanpa pengalaman, satu saat gugur. Kalau saudara tidak pengalaman sama Tuhan, saudara tidak masuk kepada prosesnya Tuhan, tuntunan Tuhan, satu saat saudara akan tinggalkan tempat duduk saudara. Gak kuat.
Kami rindu, kami terus berdoa. Dan saudara juga minta kekuatan Tuhan. Untuk saya, Tuhan, pakai saya. Sebagaimana seorang janda. Kita lanjut baca ya, kita lanjut baca. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Ya, Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. ya, Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." ya. Terus, Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. ya, Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. terus. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Setelah kami memakannya, nunggu mati. Ini pengakuan dari seorang janda. Ya, pengakuan dari seorang janda. Ini fakta, real. Ada tepung, ada minyak sedikit. Kegiatan kami sementara kami ambil kayu api, kami buat roti. Seusai itu nunggu mati. Nunggu mati. Ya, ini keadaan, ini keberadaan, kehidupan yang gak masuk dalam rencana Tuhan. Tetapi tadi kita bersyukur, Elia katakan, buatkan aku. Sepertinya kasar ya, sepertinya gak manusiawi. Ya, itulah kerinduan kami. Kami coba untuk paksa saudara hari-hari ini. Tekan saudara, lakukan firman Allah. Sebab kami memandang, ketika saudara tidak terlibat, ketika saudara pasif, ketika saudara tidak meresponi kebenaran, ini keadaan. Ini keadaan. Bagikan seorang janda. Kalau firman itu datang, Tuhan terima kasih. Kita belajar hari-hari. Ketika kita dengar firman Tuhan, jangan langsung tolak. Tuhan tolong saya. Ada Roh Kudus yang mau menolong. Ada Roh Kudus yang mau menghibur. Ada Roh Kudus yang mau memampukan kita untuk melakukan firman Allah. Tadi pengakuannya seorang janda tadi. Yang dari bangsa kafir. Ini keberadaanku. Buat ketika sibuk ambil kayu dan makan. Habis itu nunggu mati. Ini yang Tuhan mau potong. Ini yang Tuhan mau hapus. Segala sesuatu yang sedang menuju kepada kematian. Segala sesuatu yang menuju kepada kesia-siaan. Tuhan sedang memotongnya. Ketika firman Allah itu datang kepada kita. Kita rindu tahun 2026. Segala sesuatu yang menuju kepada kehancuran. Segala sesuatu yang menuju kepada kematian. Menunggu kematian. Sebagaimana seorang janda tadi. Aku akan masak tepung ini dengan minyak. Kegiatanku habis itu menunggu kematian. Mari kita belajar. Minta kepekaan pekerjaan Roh Kudus. Ayo ambil tindakan. Keinginan, kerinduan, kobarkan. Tuhan tolong saya untuk melakukan firman. Kita lanjut baca 13 sekarang ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil dan daripadanya. 14, terus ya, kemudian. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kubuat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, Ya. tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Kalau itu dalam bentuk firman Allah, kerjakan. Kalau itu bentuk firman Allah, hentikan tawar-menawar terhadap firman Allah.
hentikan ragu untuk melakukan firman Allah. Agar kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan. Sudah waktunya kita jemaat. Sudah waktunya kita jemaat. Yang dikatakan kita ada iman, kita ada iman. Sudah waktunya kita tahun 2026 ini. Kita lakukan tindakan iman. Iman ada, tersinggung. Kok enggak bilang enggak ada iman? Ada iman. Iya. Iblis pun percaya sama Tuhan. Tapi bagaimana? Ada tindakan? Ada action? Sudah waktunya. Dan jemaat Tuhan, kita perindu hatiku. Bagaimana seorang hamba Tuhan? Mari. Kita ada tindakan iman. Tahun 2026. Kita lakukan. Kita bertindak. Kita alami. Kalau itu bentuk firman Allah, kerjakan. Jangan bimbang, jangan ragu. Kita akan alami. Bagaimana janda tadi katakan. Aku buat ini dan sedang menunggu pada kematian. Tetapi kalau firman Allah sempat datang dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Kita bisa duduk dengar firman Allah. Menjadi doa. Meraung. Sabtu pagi. Bapak-bapak berdoa di bawah. Tuhan tolong. Dalam ibadah ini. Kemurahan Allah. Untuk mendengar firman Allah. Dan melunakkan hati. Tuhan tolong ibadah pada pagi hari. Biar lawatan Tuhan. Dengar firman Allah. Ya Tuhan tolong. Lakukan. Kita bertindak. Di dalam iman percaya. Sehingga kita boleh alami. Ya. Kita lanjut baca. Iya. Ayat ke-15. Iya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Pergi dan lakukan. Saya tahu. Seorang wanita. Lakukan firman tidak mudah. Perang. Pertaruhan. Buat roti, buat makanan. Bukan kasih anak dulu. Bukan diri sendiri. Tindakan iman. Lakukan firman Allah. Dengar firman Allah. Kerjakan. Lalu pergilah perempuan itu. Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Seperti yang dikatakan firman. Ya, sudah waktunya sekarang ya jemaat. Mari kita lakukan firman. Kita lakukan. Merupakan harga yang harus kami bayar. Sudah senang, sudah tidak senang. Kami sampaikan ayo. Sebab gereja tidak bisa menolong. Banyak hal. Saya di meja operasi. Saya menghadapi masalah ini. Saya hamba Tuhan saya hadapi. Tidak ada kata lain. Kiranya mujizat Tuhan kuasa. Untuk menyertai. Gereja tidak bisa bantu. Gereja tidak bisa berbuat. Tapi kami terlalu yakin. Ketika kita ada tindakan-tindakan iman. Kita boleh melihat. Apa jadi? Ketika wanita tadi ya melakukan, kita lanjut. Ya, 15 kita ulang kembali. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, terus? Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan, sudah waktunya gereja. Tiap hari lihat mujizat. Muncul lagi. Habis muncul lagi. Dan terpelihara. Terpelihara. Bukan mati. Bukan binasa. Tadi kita membaca. Maka perempuan dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam bubur tidak berkurang. Sesuai dengan firman. Yang menolong firman Tuhan. Yang mengadakan firman Tuhan. Mari punya hati.
Sudah waktunya. Kita lakukan firman. Jemaat, mari kesibukan kita. Ya, kesibukan kita Tuhan tolong. Kita berdoa, Tuhan urus. Tolong. Untuk lakukan firman Allah. Lakukan firman. Oh, puji Tuhan ya. Bukan saja mujizat yang kita alami tiap hari, lebih dari itu. Tuhan sedang menggiring kita lebih lagi. Bukan sampai pada makan minum, pemeliharaan yang sehari-hari. Tuhan rindu. Kita lanjut baca ya, kita lanjut baca. Ayat ke-17. Iya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, Iya. dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Terus. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahlah engkau kepadaku untuk mengingat kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Ini kita boleh melihat, Tuhan izinkan. Kalau sesuatu Tuhan izin, ada maksud. Ada maksud. Bukankah Tuhan setiap hari ada mujizat Tuhan, pemeliharaan? Kenapa? Dan wanita tadi katakan, apakah engkau datang untuk koreksi aku? Untuk koreksi aku tadi, untuk menyatakan kesalahan? Ya. Apakah engkau singgah untuk mengingatkan aku? Kita mau belajar peka ya. Segala sesuatu yang terjadi, Tuhan izinkan. Tuhan bukan saja izinkan sampai mujizat. Kalau hanya itu pengiringan kita. Hanya mujizat-mujizat untuk makan minumnya sementara, kita orang yang paling malang di atas muka bumi. Tetapi Tuhan rindu, ada sasaran yang lebih. Tuhan mau bawa kita dalam peningkatan kerohanian. Yang semakin intim, yang semakin sujud kepada Allah. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Anaknya mati. Tuhan izin. Kita baca ya, kita baca lanjut. Iya. Ayat ke-19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ya, sampai sana kita boleh melihat ada pengalaman-pengalamannya. Tadi kita boleh melihat betapa rindu Elia pada umat Tuhan terjadi awal kegerakannya, Dan kedua kita membaca Tuhan izinkan kita bangsa kafir dapat kesempatan. Aku telah memerintahkan seorang janda Sarfat dari Sidon. Sidon bukan umat Tuhan ya. Kita katakan di sini ada satu kemurahan. Coba kita membaca satu ayat ya. Lukas 4 ya. Lukas 4. Ayat yang ke-25, 26 kita boleh melihat ayat ini. Kalau Tuhan berkemurahan, sampaikan firman Allah kepada janda Sarfat, bangsa kafir, iya, adalah hal yang patut kita hargakan. Iya. Lukas pasal 4 ayat 25 dan 26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Ini Israel. perkataan dari Yesus. Ya, mengulangi lagi peristiwa ini. Perjanjian baru diungkap kembali. Betapa rindunya Yesus juga menghargai satu kemurahan Allah kepada kita. Dan aku berkata kepadamu, iya. Terus pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. banyak perempuan janda di Israel, banyak wanita-wanita di Israel. Banyak janda-janda di Israel. Kenapa Tuhan lari kepada janda Sarfat? Sebab di sana
Dia boleh melihat ada kemampuan untuk dia lakukan. Dan hargai kemurahan Allah. Tuhan suruh kita lakukan sekali, Tuhan suruh 2 kali, Tuhan suruh 3 kali, Tuhan tidak akan lakukan lagi. Kok kita keraskan hati. Ya, ini 1 kali. Janda Sarfat disuruh lakukan. Pergi ke Janda Sarfat. Janda Sarfat hanya 1 kali. Ini keberadaanku ya. Dan dia lakukan tadi. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Gereja bangsa kafir, kita umat Tuhan yang hanya kemurahan Tuhan. Berhenti keras hati ya. Berhenti keras hati. Dengar firman Allah, lakukan. Untuk kita boleh menikmati. Bagaimana janda tadi. Oh lihat tiap hari. Kemurahan Allah dan belas kasih. Kalau toh terjadi sesuatu, anaknya mati. Ada sesuatu yang Tuhan mau tingkatkan. Terus kita membaca dulu. Sudah selesai tadi, 25-26, ya. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Iya, mari ya. Satu kemurahan kok kita dengar. Jangan keraskan hati seperti Ahab. Ya. Sangat menyedihkan. Tuhan berkati kita. Seperti Ahab, Tuhan angkat jadi raja, tapi mendukakan akan hati Tuhan. Lewat. Mari kita hargakan kemurahan. Kita baca ayat-ayat terakhir, kita kembali kepada kitab Raja-Raja tadi. Ya, bagaimana ya, Elia sama dengan kita ya. Kita sama dengan Elia. Kalau ada masalah, mari kita berdoa sungguh-sungguh ya. Elia berdoa sungguh-sungguh. Ya, Yakobus kan, Elia sama dengan kita sama dengan Elia. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ada kuasa yang besar. Elia berdoa, dan apa jadinya? Kita lanjut baca. Ayat ke-20. Iya, Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, iya. Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini di atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Tuhan mendengarkan permintaan Elia yang sungguh-sungguh berdoa terus. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. 24, perhatikan. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu ya. Sekarang aku tahu, mari. Firman Allah datang kepada kita, kita ada pengalaman, kita ada proses. Jangan lari daripada Tuhan. Supaya kita dapat berkata, sekarang aku tahu. Ya, jangan tidak tahu, jemaat Tuhan, jangan tidak tahu. Sekarang aku tahu, sekarang aku berpengalaman. Terus? Bahwa engkau abdi Allah. Terus? Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Benar, bukan aja untuk makan minum cukup. Tetapi kita boleh melihat janda tadi. Sekarang aku ada pengalaman-pengalaman pribadi. Dan firman itu menjadi pengalaman seorang janda. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2026. Tetapi mari Tuhan, kami mau ada dalam pemeliharaan. Ya? Jangan lari. Kita mau dekat pada Tuhan, hargai kemurahan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tempat firman Allah, ya Tuhan tolong. Saya mau lakukan. Saya mau menikmati. Bicara tentang Nabi Elia. Akan putus menjelang kedatangan. Ini baik-baik Elia.
zaman akhir, Tuhan akan kirim Elia dengan nada yang keras. Kita berubah. Kita tidak tunggu untuk teguran Allah yang keras. Tapi mari kita mulai lakukan. Kiranya Tuhan tolong kita. Tahun 2026, ya Tuhan, terima kasih. Firman, tolong saya mau lakukan untuk kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita lipat kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Engkau ada bersama. Kita tekad. Kita bergandengan tangan sedang jemaat Tuhan pada tahun 2026. Kita saling mendoakan. Kita tingkatkan doa hari-hari ini. Untuk kita dimampukan. Izinkan pekerjaan Roh Kudus dicurahkan. Ada kekuatan untuk menolong kita. Melakukan segenap kebenaran firman. Engkau ada bersama di dalam segala musim. Baik kelaparan, baik suasana kematian, baik sesuatu yang mendukakan, Allah ada rencana yang besar. Izinkan dia selalu hidup di dalam kebersamaan dengan Engkau ada bersama. Kita naikkan pujian ini, respon kita terhadap kebenaran firman. Hingga kita dapatkan di setiap musim hidupku, Engkau tetap ada bersama. Amin. Oh glory, haleluya. Engkau Ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. tak pernah kau biarkan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tekad kita pada pagi Ku ada di jiwaku. Amin. Adalah bersamamu. kita tidak ragu mengambil langkah. Tak pernah ku ragukan Akan kasih. kasih-Mu. Kita katakan kembali. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Kita katakan, Engkau ada Tuhan. bersamaku. Kita tidak tahu bahwa hidup Di setiap musim hidupku. Tuhan ingatkan dia Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan. Dan nanti Bapak Mintarja akan ke depan untuk berdoa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Nanti Bapak Mintarja akan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Oh kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
Agungkan hatimu, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar buat kami pagi hari. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Kami boleh ada saat ini. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu yang memampukan kami boleh berdiri saat ini di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan melawat setiap kami pagi hari ini. Lewat firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami boleh percaya teguh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Walau banyak keraguan yang muncul dalam hati kami, dalam pikiran kami, seringkali kami bertindak hanya menurut logika yang kami pikirkan Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami ragu akan kebenaran firman-Mu, akan kuasa-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus kuatkan kami. Engkau mencerahkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Seringkali Bapa kami ragu untuk melakukan kebenaran firman-Mu ketika datang dalam kehidupan kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami boleh belajar dari kehidupan janda di Sarfat ini Bapa. Walaupun secara fakta kami melihat kesulitan yang ada di depan kami. Ketidakmampuan kami melakukan firman-Mu. Haleluya Yesus. Kuatkan kami, Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Kuatkan iman percaya kami Bapa. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Untuk mata rohani kami. Tidak hanya memandang kepada apa yang ada di depan kami. Biar kami belajar pagi hari ini untuk mengandalkan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Haleluya, karena kami percaya. Kuatkan kami iman, kami percaya kami Tuhan. Kami tidak meragukan Engkau yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami ke depan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Kudus, kuasai hati pikiran kami. Kami tidak takut menjalani kehidupan kami ke depan. Haleluya, untuk kami lebih bergiat lagi dalam pelayanan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Berapa kami yang hadir saat pagi hari ini di dalam bait-Mu. Oh haleluya Tuhan. Kami tetap teringat akan saudara-saudara kami yang lain Bapa. Yang mungkin saat ini Tuhan masih ada dalam kelemahan mereka, dalam kesesakan mereka Tuhan, hingga mereka tidak bisa hadir di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, yang ikut melalui streaming Bapa. Haleluya. Meskipun mereka ada di rumah, tapi mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan kesungguhan hati Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terbaring lemah di rumah sakit Tuhan. Kau melawat mereka Tuhan, Kau menjamah mereka. Haleluya, Kau menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Baru ke depan Tuhan, mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Masuk dalam ibadah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan atas buat rekan-rekan kami yang bersuka karena Engkau sudah menambahkan usia, baik itu usia kelahiran
maupun pernikahan Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kembali saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memakai kehidupan mereka dengan pertambahan usia. Mereka menjadi lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan usia pernikahan mereka Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka di tengah keluarga mereka. Haleluya. Memberikan damai sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Anggur yang baru selalu terlimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Seberapa apa yang ada pada diri mereka Tuhan, mereka membawa dengan penuh sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Mempersembahkan korban syukur kami Tuhan kepadamu. Kiranya Kau menilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Kau melihat hati dan kesungguhan kami jika kami membawa persembahan kami Tuhan. Kau berkenan atasnya dan Kau membalas dengan berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan saat ini, di mana banyak sekali bencana dan kesusahan yang melanda Tuhan di berbagai tempat di negeri kami ini Bapa. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau tidak meninggalkan bangsa kami Bapa. Kau mengampuni jika bangsa dan negara kami ini banyak melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Tuhan tolong Bapa. Kau berbelas kasihan atas bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami dari setiap kesusahan, dari setiap bencana Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami membawa Tuhan, para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, baik dari Bapak Presiden sampai aparat negara yang terendah sekalipun, sampai di pelosok-pelosok Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka Bapa. Berikan rasa takut kepada Tuhan. Haleluya. Hingga Engkau berkenan atas apa yang mereka lakukan untuk bangsa kami ini Bapa. Setiap kebijakan yang diambil itu boleh berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, mereka boleh bekerja untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat kami akan sampaikan kegiatan ibadah kita dalam sepekan ini, namun sebelumnya kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan sekiranya Bapak Ibu Saudara rindu untuk dikembalakan dan menjadi anggota tetap jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil data form jemaat di tim asar kami, dan kami himbau untuk dapat segera diisi, dilengkapi, dan dikembalikan untuk dapat segera di-follow up oleh gereja ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin terus mengikuti kegiatan gereja ini dari minggu ke minggu, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses kanal-kanal sosial media kami seperti yang tertera di atas. Baik, seusai ibadah ini, kami mohon untuk 18 kakak dapat berkumpul di lantai 1. Sekali lagi, seusai ibadah ini, untuk 18 kakak dapat berkumpul di lantai 1 untuk menerima pelayanan diakonia. Dan di pukul 9 nanti ada ibadah sesi kedua di tempat ini di lantai 2. Dan di lantai 1 akan berlangsung ibadah sekolah minggu dalam jam yang sama. Hari Rabu 14 Januari di tempatnya ada ibadah doa puasa dimulai pukul 6 sore. Hari Jumat 16 Januari jam 10 pagi tetap ada persekutuan doa wanita di gereja. Dan di sore harinya ada undangan untuk seluruh pemuda remaja GPDI Maranatha Cakranegara pada Natal Komisi Daerah Pelayanan Pemuda Remaja GPDI Sepulau Lombok ya. Sekali lagi undangan bagi seluruh pemuda remaja dalam ibadah Natal Komisi Daerah Pelprap GPDI Sepulau Lombok yang akan diadakan di GPDI Gilgal
Jalan Pariwisata Mataram. Ibadah dimulai pukul 17.30 dan akan dilayani oleh Pendeta Elisa Daniel. Hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di pagi hari ya, pukul 5. Dan sehubungan dengan ibadah Natal Komisi Daerah di hari Jumat, jadi ibadah Pelprap di hari Sabtu ditiadakan. Sekali lagi ibadah Pelprap di hari Sabtu, untuk Sabtu ini ditiadakan. Dan minggu depan kita akan kembali masuk dalam ibadah raya seperti pada pagi hari ini. Tetap diadakan 2 sesi. Sesi pertama pukul 7 dan sesi kedua pukul 9. Juga ibadah sekolah minggu dimulai pukul 9 di lantai 1. Persembahan ekstra kita pagi hari ini sepenuhnya akan diarahkan untuk mendukung kelengkapan ibadah. Kita akan dukung dalam doa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena selesai ibadah ini, hamba Tuhan akan langsung bertolak ke Kute untuk melayani jemaat di Harvest Kute pada ibadah raya pagi ini. Dan kita juga akan dukung dalam doa rencana keberangkatan hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta KW Artika ke Yogyakarta besok pagi. Baik, sekiranya tidak ada pengumuman yang terlewatkan, sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan luangkan waktu sedikit saja. Kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban Panitia Natal 2025 oleh Ketua Panitia Natal. Untuk itu kepada Bapak Martin Misi, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan menuntun dan menolong kita dalam perayaan Natal tahun 2025 dan segala rangkaiannya sampai pada tutup tahun. Puji Tuhan, pada saat ini izinkan kami melaporkan penerimaan. Secara garis besarnya saja kami sampaikan. Nanti kalau secara terperinci nanti sampai sore kita berpulang. Puji Tuhan, penerimaan dari sidang jemaat Tuhan sebesar atau total pemasukan atau penerimaan 77.504.25 rupiah. Kemudian total pengeluaran 66.453.500 rupiah. Kemudian saldo atau sisa dana, saldo 11.050.000 rupiah 525. Jadi puji Tuhan atas dukungan doa kita semua sehingga perayaan Natal boleh berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita boleh menerima saldo 11.050.000 rupiah 525. Terima kasih dan saldo ini akan kami serahkan kepada hamba Tuhan Bapak Gembala untuk dilanjutkan ke bendahara gereja. Baik. Kamera untuk dokumen ya. Terima kasih. Ya, belum difoto ya. Terima kasih. Ya Tuhan, demikian laporan kami, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ini saldo kami akan serahkan kepada bendahara gereja untuk dipakai kelanjutan di dalam kegiatan gereja Tuhan, di dalam penataan, di dalam segala bidang
dalam pelayanan pun, di dalam kelengkapan kita terus berdoa, biar Tuhan memberkati gerejanya, melengkapi semua di dalam puasa dan ibadah kita. Puji Tuhan, hari ini bendahara sedang keluar daerah, ya, maka kami titip kembali ya, titip kembali kepada ketua ya, kepada ketua ya, karena besok saya akan berangkat ke Yogyakarta di dalam satu pelayanan misi. Kami juga harus mengingat saudara-saudara kami, untuk mengingatkan mereka. Ada banyak hal, kelemahan-kelemahan saudara-saudara kami dalam keadaan yang perlu untuk dilawat. Sisipkan kami dalam doa perjalanan besok. Kami terus mengingatkan keluarga yang mengalami berbagai hal. Kiranya Tuhan tolong perjalanan saya ke Jogja dan ke Surabaya juga ada satu keperluan juga menyangkut paut dengan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati berangkat dan pulang di dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya titip kepada ketua, nanti akan diteruskan kepada bendahara gereja. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mohonkan doa berkat. Dan sisipkan saya dalam doa untuk perjalanan besok. Kiranya Tuhan tolong ya. Dan kemarin serta hari ini hati saya sukacita. Kemarin ada laporan ya, ada laporan Natal bersama boleh selesai dengan baik. Saya sebagai ketua MKAG boleh menerima kembali hal yang seperti ini, boleh berjalan dengan baik. Semua berjalan hari ini pun selesai dengan baik. Dan juga Natal dari majelis daerah juga Natal Akbar, semua berjalan dengan baik. Saya katakan kepada jemaat dan kepada panitia MKAG, panitia, segala yang kita kerjakan tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Lanjutkan itu semua. Terima kasih buat semuanya ini dan Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur bagaimana cara Tuhan memimpin dan menolong kami menyelesaikan pada tahun 2025. Tuhan tolong dan memberkati semua. Pertanggungjawaban panitia juga telah selesai dan Tuhan sudah memberkati. Biarlah saldo ini kami akan pakai untuk jalannya pelayanan pekerjaan Tuhan. Kelengkapan di dalam bait-Mu, Tuhan memberkati. Pakai kami semua Tuhan untuk terlibat di dalam bendang-Mu yang Tuhan gerakkan dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesaat kami akan tinggalkan tempat ini. Betapa rindu hati kami Tuhan dan hamba-Mu untuk berkat yang datang dari surga, berkat yang datang dari Tuhan, berkat segala yang baik itu hanya datang dari Tuhan melingkupi akan. Mari kita dadahkan tangan kita. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara sekalian di dalam berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai umat-Mu, menudungi akan umat-Mu, menaungi akan umat-Mu Tuhan. Dan perjalanan hamba-Mu sesaat juga dan pelayanan di Kota Harvest Tuhan memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.